Kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama kita lihat dulu pengertian dari kapasitor. Jadi kapasitor itu merupakan komponen elektronika. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Jadi secara luas kapasitor itu dia digunakan untuk menyaring arus yang tidak diinginkan. Jadi lalu dia kemudian melancarkan aliran arus. Lalu kemudian kita masuk pada jenis-jenis kapasitor. Dari kali ini jenis kapasitor berdasarkan pemasangannya. Yang pertama itu kapasitor non polar, yang kedua itu kapasitor polar. Lalu jenis kapasitor berdasarkan nilainya. Yang pertama itu kapasitor nilai tetap, yang kedua kapasitor nilai berubah. Lalu yang berikut macam-macam kapasitor. Yang pertama itu kapasitor elektrolit atau ELCO. Dan yang kedua tuh kapasitor tantalum. Yang ketiga tuh kapasitor keramik, yang keempat tuh kapasitor meka, yang kelima tuh kapasitor polyester, yang keenam kapasitor kertas, lalu yang ketujuh kapasitor variabel, lalu yang kedelapan kapasitor trimmer, lalu itu yang macam-macamnya. Lalu kemudian kita lihat pada fungsi kapasitor. Kapasitor ini dia memiliki beberapa fungsi. Kapasitor fungsinya itu secara umum saja itu menyimpan sementara muatan listrik yang digunakan, lalu kemudian dialirkan ke komponen berikut atau rangkaian berikutnya. Juga ada beberapa fungsi kapasitor. Yang pertama itu sebagai penyaring, yang kedua itu sebagai penghubung, yang ketiga itu pada antena kapasitor dia berfungsi sebagai pembangkit frekuensi, yang keempat itu kapasitor mampu menghemat daya listrik, lalu yang kelima itu mencegah terjadinya lonjakan listrik. Lalu yang keenam itu kapasitor pada pesawat terbang itu dia berfungsi untuk memilih gelombang informasi yang ditangkap. Lalu yang ketujuh, jadi kapasitor dia berfungsi sebagai konduktor pada tegangan arus bolak-balik. Lalu yang berikutnya kedelapan, kapasitor dia berfungsi sebagai menyimpan tegangan listrik sementara. Lalu yang berikut ada juga kapasitor yang digabung untuk osilator dan spool yang berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi. Lalu yang ke-10 pada osilator kapasitor ini dia berfungsi sebagai pembangkit frekuensi. Lalu yang ke-11 fungsi kapasitor selanjutnya adalah penggeser fasa. Itu dia fungsi dari kapasitor. Kemudian kita masuk pada kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Jadi prinsip kerjanya ini begini. Jadi pada prinsipnya kapasitor dapat dibangun dengan menggunakan dua pelat logam yang terisolasi satu sama lain oleh bahan dielektrik. Jadi dalam klasifikasinya kapasitor terdiri dari kapasitor elektrostatik yang memiliki bahan dieletrik udara atau bahan isolasi padat, dan kapasitor elektrolit. Jadi kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik ini dia berguna pada saat dipasang itu dia berguna untuk mendapatkan energi listrik. Selain itu juga kapasitor dia bekerja dengan cara menciptakan perbedaan potensial. Perbedaan potensial itu diantara dua konduktor. Yang sering dinamakan tuh lempengan. Yang dipisahkan oleh materi insulasi yang dinamakan dieletrik yang tadi saya bilang. Sehingga muatan-muatan yang sama tetapi berlawanan membentuk lempengan-lempengan yang berlawanan. Sehingga dia membentuk listrik di sepanjang kapasitor. Semakin luas area lempengan tersebut, maka semakin kecil celah antara lempengan-lempengan, maka semakin tinggi kapasitansinya. Jadi sebuah kapasitor bisa dialiri dengan cara menghubungkan lempengan-lempengan dengan konduktor lainnya. Tapi karena voltasenya tinggi yang bisa di lempengan-lempengan itu ciptakan, lempengan-lempengan itu sering dihubungkan dengan materi resistif tinggi untuk alasan keamanan. Jadi sedikit berbahaya. Lalu untuk seperti halnya resistor, kapasitor juga tergolong dalam komponen listrik pasif. Adapun cara kerja kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik ini, ketika cara mengalirkan arus listrik menuju kapasitor, maka kapasitor akan penuh oleh arus listrik. Lalu kapasitor tersebut akan mengeluarkan muatannya dan kembali mengisi lagi. Itu pada arus bolak-balik. Artinya, jadi sebagai kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik itu dia seperti mengalirkan begitu. Lalu
penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khusus kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, kita tahu bahwa kapasitor ini dia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dia sangat penting dalam kehidupan sekarang ini. Nah, jadi yang pertama itu handphone. Lalu yang kedua tuh televisi, yang ketiga tuh adaptor, yang keempat tuh laptop, yang kelima tuh kopling, yang keenam itu lampu neon, yang ketujuh itu mesin mobil, lalu dan banyak lainnya dalam kehidupan sehari-hari, khusus kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Kesimpulannya, kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Jadi, kapasitor dia berperan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika kita mengalirkan arus listrik kepada kapasitor, maka kapasitor terisi penuh, maka dia mengalirkan muatan-muatannya. Lalu kemudian kapasitor dia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dia sangat berperan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, sekarang kan sudah zaman teknologi. Nah, itu sekian dan terima kasih dari pendapat saya.